Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Veronica Anita, kelas 2024A, NPM 24201021, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Selamat datang di video pembelajaran telenursing. Hari ini saya akan memperlihatkan simulasi perawatan pasien hipertensi melalui layanan telenursing. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan dilakukan secara jarak jauh. Selamat menonton, terima kasih. Saya perawat Anita dari Klinik Satu Sehat. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, nurse. Aku bagus saya nurse, tapi kepala aku pusing sedikit nurse. Baik Pak, kapan terakhir Bapak cek tekanan darah dan apakah Bapak rutin mengukur tekanan darah di rumah? Nurse, saya cek seminggu lalu hasilnya 160/100. Saya jarang ukur di rumah karena tidak punya alat khusus. Tekanan darah Bapak itu cukup tinggi. Normalnya di bawah 140/90. Saya sarankan Bapak memiliki tensimeter digital di rumah untuk memonitoring rutin. Sebaiknya diukur pagi dan sore. Dicatat hasilnya apakah Bapak rutin minum obat hipertensi dari dokter. Ya nurse, sebenarnya saya itu sering lupa minum obat nurse. Kadang kalau badan terasa enak saya skip obatnya. Pak Alvan, itu yang harus kita perbaiki. Obat hipertensi harus diminum rutin setiap hari meskipun Bapak merasa sehat. Karena hipertensi sering tidak bergejala tapi berbahaya untuk jantung dan ginjal. Coba Bapak set alarm di handphone hari ini. Bapak minum obat jam berapa sebagai pengingat minum obat pada jam yang sama setiap biasanya. Baik nurse, yang seharusnya pagi hari setelah sarapannya nurse. Set alarm jam 7 pagi setiap hari dan letakkan obat di tempat yang mudah terlihat seperti di meja makan. Jangan hentikan obat tanpa konsultasi dokter ya. Sekarang tentang pola makan. Bagaimana pola makan Bapak sehari-hari? Kalau makanan saya lebih suka makan yang asin-asin. Nah, itu pemicu utama hipertensi Bapak. Konsumsi garam harus dibatasi maksimal 1 sendok teh per hari atau sekitar 5 gram. Hindari makanan tinggi garam seperti ikan asin, makanan kaleng, mie instan, saus kemasan, dan makanan cepat saji. Aduh, cukup susah juga masalahnya saya itu sukanya makan asin. Saya paham Pak, perubahan bisa dilakukan bertahap. Minggu pertama kurangi setengah dulu, lalu terus dikurangi pelan-pelan. Lidah Bapak akan menyesuaikan. Perbanyak makanan sayur, buah terutama pisang yang bagus untuk tekanan darah, dan hindari makanan berlemak tinggi. Apakah Bapak merokok atau minum kopi? Saya biasanya merokok ke 10 batang sehari dan minum kopi itu sampai 3 atau 4 cangkir sehari. Pak Alvan, rokok dan kopi berlebihan sangat mempengaruhi tekanan darah. Rokok harus dihentikan karena merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Untuk kopi, batasi maksimal 2 cangkir kecil per hari atau lebih baik diganti dengan teh herbal atau air putih. Apakah Bapak tertarik untuk berhenti merokok? Cukup sulit juga ibu, tapi saya coba akan kurangi dulu ya. Baik, itu langkah awal yang bagus. Kurangi bertahap dan konsultasikan dengan dokter jika butuh bantuan program berhenti merokok. Sekarang tentang aktivitas fisik. Apakah Bapak rutin olahraga? Jadi ibu saya itu jarang ikut olahraga karena saya itu full sekali untuk kerjaan ibu. Olahraga sangat penting untuk menurunkan tekanan darah, Pak. Lakukan minimal 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Bisa dimulai dengan jalan cepat, bersepeda santai, atau berenang. Hindari angkat beban berat jika tidak sempat olahraga khusus. Manfaatkan waktu istirahat untuk jalan-jalan, naik tangga dibandingkan lift atau peregangan ringan. Baik ibu saya mau tanya juga Kak, bagaimana kalau banyak kerjaan kayak terus stres di kantor juga pengaruh ibu? Sangat berpengaruh Pak. Stres meningkatkan tekanan darah. Kelola stres dengan teknik relaksasi seperti tarik nafas dalam, meditasi 10 menit sehari, atau lakukan hobi yang Bapak sukai. Istirahat cukup 7-8 jam per malam juga penting. Hindari begadang. Aduh bukan itu, saya juga tuh sering sekali begadang apalagi kan main handphone. Itu harus dikurangi Pak. Kurang tidur mempengaruhi tekanan darah. Matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Buat kamar gelap dan nyaman. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari untuk mengatur rem tubuh.
Baik Ibu, kalau ada tanda bahaya yang harus saya waspadai apa saja ya? Segera ke IGD jika Bapak mengalami nyeri dada, sesak napas berat, sakit kepala sangat hebat, pandangan kabur mendadak, mual muntah hebat, atau tekanan darah di atas 180/120. Jangan ditunda karena bisa berbahaya. Simpan nomor darurat di ponsel ya Pak. Baik Ibu, terima kasih untuk arahannya ya. Saya akan catat semuanya untuk saran-sarannya itu. Bagus Pak Alvan, saya minta Bapak mulai membuat catatan harian, tekanan darah pagi dan sore, obat yang diminum, makanan yang dikonsumsi, dan aktivitas fisik. Itu membantu kita evaluasi perkembangan Bapak. Saya akan follow up lagi 2 minggu ke depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya akan jalankan semua saran ini. Sama-sama Pak Alvan. Ingat, hipertensi bisa kontrol dengan gaya hidup sehat dan obat rutin. Jangan ragu hubungi saya jika ada keluhan atau pertanyaan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak Alvan, semoga sehat selalu. Terima kasih.